Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Edupin Inspiration semua. Kembali lagi bersama gue Ali di konten Caper atau Cari Pengalaman. Dan kali ini gue lagi ada di Perpusat UI dan gue mau coba wawancara nih salah satu narasumber kita. Yaudah, langsung aja yuk. Halo, assalamualaikum semua. Kali ini gue udah bersama Kak Hanan Sabita nama lengkapnya. Kak Hanan ini merupakan mahasiswa FEUI Manajemen Angkatan 2019. Jadi mungkin kita bakal bincang-bincang banyak nih terkait pengalaman Kak Hanan dari SMA sampai di bangku kuliah. Jadi kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa sih, Kak? Halo semuanya, sekarang mungkin kalau tadi ngelanjutin ditanya lagi sibuk apa, sekarang ini sih organisasi di kampus itu ada sebagai pengurus inti dari Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI gitu ya. Terus juga di luar kampus aku juga ikutan organisasi bisnis sebenarnya yang sebenarnya isinya tuh bapak-bapak ibu-ibu gitu, tapi banyak banget insight yang aku dapat, namanya Global Entrepreneur Profesional di chapter Depok gitu. Mungkin itu sih sekarang, sama kuliah lah, main kuliah semester 5 yang udah lumayan. Ini contohnya buat teman-teman semua ya. Jadi mengenal jadi anak FEUI itu memang pressure-nya berat, tapi untuk ngebuktiinnya kesibukan di luar kampusnya, dalam kampus, di luar kampusnya banyak banget. Nah, tapi aku mau tarik ke belakang nih pengalaman Kak Hanan ya. Kan mungkin banyak dari menang, dapat medali OSN, IEO dan lain sebagainya. Cuma aku mau tarik ke belakang mungkin pas pengalaman SMA yang Kak Hanan ingat apa sih? Apakah sebagai siswi yang ambis banget atau gimana? Sejujurnya apa ya, pas SMA itu awal-awal masuk banget tuh aku udah kepengen kayak kakak kelas yang ada di depan, yang ada fotonya tuh depan sekolah tuh, wah pemenang ini ya, berprestasi, wah kayak keren banget nih ya. Terus ternyata juga banyak banget ilmu yang didapetin, terus juga pengalaman yang didapetin. Terus akhirnya aku coba nih, mungkin aku pengen banyak-banyak nyobain lomba olimpiade gitu. Jadi semasa SMA dari kelas 10 itu aku udah ikut-ikutan berbagai lomba-lomba yang aku temukan, pokoknya hampir semua. Tapi guess what, hampir semuanya kalah. Kayak ada berapa belas sampai 20-an mungkin, I don't know. Tapi gitu. Karena kan juga ikut OSN ya, dan OSN dapat medali di kelas 11. Jadi setelah banyak kalah-kalah gitu, jadi setiap dari kalah itu kan banyak pelajaran yang diambil kan, ada evaluasi segala macam. Terus ya mungkin karena apa ya, udah menghabiskan jatah gagal kali ya, Lia. Udah menghabiskan jatah gagal, so, alhamdulillah OSN pas kelas 11 itu alhamdulillah di Padang dapat medali emas gitu. Ini juga menarik ya, wah, dari pengalaman lomba gagal berkali-kali, tapinya dari perjalanan itu dapat medali emas di SN Padang. Iya. Nah mungkin aku pengen gali lebih dalam pas lagi ngabis OSN, ngabis OSN di Padang, lalu lanjut ke Platas mungkin ya, lanjut ke IEO. Itu perjalanannya gimana sih, Kak? Dari ngabis OSN dapat medali, terus dapat medali lagi di Rusia itu gimana sih, Pak? Sejujurnya ya jatuh bangun gitu sih, kerasa banget. Bahkan yang sebelum OSN, yang sebelum menang itu kan, aku bilang kan tadi kalah terus ya. Nah itu bener-bener sempat ngerasa pengen berhenti aja, kayak ngerasa gagal mulu. Bahkan teman-teman udah pada ngecengin segala macam, tapi ya udah aku terusin karena alhamdulillah dapat. Nah begitupun halnya pas dari OSN ke IEO yang International Economics Olympiad. Nah itu kan ada seleksi-seleksinya ya, dari 30 peraih medali di OSN itu diseleksi lagi 3 kali, 3 tahap. Berkali-kali itu dari 30 ke 15, terus ke 5 orang gitu. Nah itu ketat banget, terus juga apa ya, di tesnya itu sama dosen-dosen terbaik di Indonesia gitu. Dari UI ada, SBM ITB ada, UGM, Unbra, UNM, pokoknya banyak. Dan jujur tuh pressure banget sih, apalagi teman-temannya jago-jago banget. Iya. Medali selain juga. Iya, dan apa ya, walaupun kemarinnya pas udah OSN tuh udah emas, kayak belum tentu aku lebih baik, selalu lebih baik itu belum tentu gitu. Makanya kalau misalnya lengah, turun. Dan bener aja, pas seleksi yang pertama itu aku turun ke ranking 8 gitu ya kan. Terus akhirnya disemangatin lagi, kayak yaudah gas lagi, terus lagi. Alhamdulillah pas yang seleksi tinggal 5 orang yang buat ngewakilin ke Rusia waktu itu, ke International Economics Olympiad, alhamdulillah dapet gitu 5 besar. Waktu itu ranking 1 alhamdulillah. Dan saat di Rusia juga dapat medali alhamdulillah dapat medali perak waktu itu. Dan ini setelah dari IEO pastinya kan masuk ke dunia perkuliahan ya. Dan ini mungkin yang cukup menarik nih. Mungkin kalau aku salah dikoreksi ya. Ketika dapat medali di OSN atau mungkin di IEO, itu bisa langsung otomatis masuk UI lewat jalur olimpiade, bener ya? Jalur olimpiade bisa milih ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi Islam. Iya, benar banget. Nah, tapi Kak Hanan ini milih? Aku milih manajemen. Itu menarik, bisa dijelasin nggak? Apa ya, aku emang dari awal tuh pas pengen masuk kuliah itu pengennya emang manajemen gitu. Bahkan dari masuk SMA tuh aku emang arahnya pengen ke bisnis gitu kan, pengen jadi pengusaha segala macam. Pokoknya
pengamat bisnis lah gitu deh, arahnya ke sana. Terus akhirnya ya udah, aku emang interestnya sebenarnya ke manajemen gitu. Cuman kemarin OSN-nya ekonomi karena yang paling mirip, yang paling deket gitu kan ekonomi gitu. Tapi kalau kuliah aku nggak begitu tertarik sama ilmu ekonomi Islam. Terus ya udah ikutin hatiku aja, aku nggak ngambil undangan yang jalur olimpiade itu. Terus juga lucunya aku juga nggak SNM karena aku suka orangnya tuh suka tantangan gitu. Aku pengen daftar beasiswa di luar negeri. Terus aku juga ya pengen, kalau SBM kan menantang dikit kayak. Nah itu kan seru juga tuh, kayak ada deg-degannya segala macem. Nah itu sejujurnya aku suka kayak gitu. Terus akhirnya aku daftar kan tadi beasiswa di luar. Aku waktu itu daftar, namanya mungkin teman-teman tahu Kak Jerome Pauline, tahu kan? Oh iya. Nah, Mitsui Busan ya? iya, jadi dia Jerome Pauline yang udah terkenal banget tuh, YouTuber. Nah dia itu beasiswanya dapat namanya beasiswa Mitsui Busan gitu. Itu pokoknya udah, itu beasiswa yang kata orang mewah banget gitu sih. Terus aku daftar ikutin seleksinya, dari seleksi berkas, terus tes tulis, terus ada psikotes, seleksi kesehatan, sampai akhirnya interview gitu. Tapi ya qadarullah mungkin belum rezeki ya, jadi aku nggak lolos, tapi terakhir di interview gitu. Alhamdulillah dari sekian ribu peserta, waktu itu nomor urutku nggak salah 7 ribuan atau 5 ribuan gitu. Tapi ya alhamdulillah di interview itu udah tinggal 16 orang sih gitu. Tapi belum rezeki tapi? Iya belum rezeki, ya udah nggak apa-apa. Jadi pengalaman. Tapi akhirnya masuk manajemen UI. Iya, Nah akhirnya mungkin aku SBM. mau gali di manajemen itu tuh semester 1, semester 2 kira-kira ekspektasinya terpenuhi nggak sih ketika masuk mene? Semester 1, semester 2 ekspektasinya ya sebenarnya kalau semester awal tuh lebih dasar kan ya. Terus masih belajar ekonomi juga, pengantar ekonomi 1, 2, terus ada akuntansi segala macam. Jadi masih masih secara general gitu, secara dasar. Dan sebenarnya kerasa enaknya, kerasa serunya di mene itu di semester setelahnya sih, 3, 4, 5 gitu, seru dan makin menantang gitu. Terutama aku ngambil finance, soalnya mene finance yang dikenal orang-orang tuh kalau kata orang susah apalah, tapi ya seru aja gitu sebenarnya, menantang. Dan ya Aku pengen nanya sebenarnya masalah, karena Hana juga anak Olim, pernah ngerasa ada pressure tersendiri nggak sih sebagai anak Olimpiade gitu? Karena alumni IEO masuk UI mungkin kan anak-anak lain ngelihat sebagai anak Olimnya itu, pernah ngerasa nggak pressure? sebenarnya ya jujurnya pernah ya. Biasanya kan soalnya kan kalau di sini kan di FE, di UI dan apalagi di FE itu anak-anaknya high achiever banget. Maksudnya kayak dia tuh kompetitif banget lah, kayak wah harus menang ini, prestasi sana sini, jago gitu kan. Tapi pas aku masuk kuliah, aku tuh orientasinya tuh bukan ke lomba lagi gitu. Kayak aku pengen nyoba yang lain, aku bisnis, bantuin orang tua, bener-bener masuk ke manajemennya gitu. Terus juga aku ikutan organisasi bisnis tadi yang di luar aku sebutin. Jadi emang arahnya tuh lebih pengen ke yang real gitu sih, ke yang beneran, yang ke arah bisnis beneran gitu, bukan ke lomba-lomba lagi. Kalau kayak sebenarnya aku sempat bisnis case, sempat waktu itu di, kalian pernah tahu nggak Komfes yang dari Fasilkom? Itu waktu itu bisnis case IT, tapi alhamdulillah aku kayak jadi grand finalist gitu, tapi belum berhasil. Tapi ya udah gitu, setelah itu aku udah ngerasa kayak bosen aku lomba, pengen ya udahlah yang lain aja gitu. Nah kadang-kadang orang tuh ngeliatnya harusnya anak Olim yang yang prestatif gitu tuh ya lomba terus gitu, lanjut terus kan sampai jadi ntar mapres gitu. Tapi sebenarnya ya sempet kerasa kayak pressure, tapi ya udahlah, orang aku pengennya ini kan, jalan yang aku pengen tuh ini gitu, aku pengen belajarnya ini gitu. Jadi nggak usah benar-benar memperhatikan stereotip dari orang gitu sih. Tadi mention masalah stereotip, mungkin aku bakal nanya aja nih stereotip anak UI ya. Mungkin aku minta pandangannya ke Hanan. Mungkin stereotip pertama tuh bener nggak sih? Mungkin anak UI, anak mene kayak anak mene itu banyak yang bilang katanya hedon. Kira-kira benar ya? Kita coba klarifikasi anak menenya langsung. Sebenarnya menurut aku sih ini ya tergantung sama orangnya gitu. Walaupun mungkin emang kalau kita ngobrol gitu melihat orang-orang banyak yang katakanlah emang bahasanya bukan hedon, bahasanya ya, emang masyarakat kalangan atas gitu, emang kalangan atas, terus emang mainnya di kafe-kafe segala macam gitu, banyak yang kayak gitu. Tapi banyak juga ya udah yang biasa-biasa, banyak yang sederhana-sederhana itu juga banyak gitu. Sebenarnya tergantung aja, misal kamu masuk mene deh, misal kalian mau masuk mene, nah itu tergantung kalian cari circle-nya kayak gimana, circle pertemanan yang kayak gimana gitu, teman-temannya apakah yang hedon-hedon kayak gitu, nanti kan ikut-ikutan. Kalau misalnya kitanya nggak mampu tapi ikut-ikutan hedon kan susah kan, ya gitulah. Itu tergantung circle pertemanannya. Sebenarnya luas sih, mene itu banyak banget anak-anaknya, jenisnya macam-macam, heterogen banget sebenarnya. Karena salah satu jurusan paling banyak di FE itu soal mene juga kan, 300-an malah. Diverse banget, nah ini diverse banget dan nggak perlu takut, nggak perlu FOMO, cari circle yang tepat. Itu mungkin kekhawatirannya udah terjawab nih. Nah tapi mungkin ada kekhawatiran kedua nih Kak, anaknya ambis-ambis sama lingkungan itu kompetitif banget kata anak FE, bener gak sih? Sebenarnya emang kerasa sih, kayak orang-orang tuh pasti suka bilang, oh ini FE, mene juga ya, mene
ambis banget nih, kayak orang lomba terus lah, atau kayak oh udah magang sana sini, udah yang multinational corporation, udah di Unilever dan sebagainya gitu-gitu kan. Kadang orang pengen ngelihat orang lain tuh jadi insecure segala macam, dan itu emang suka ada gitu di Mene tuh, emang stereotipnya kayak gitu. Tapi banyak juga teman-temanku yang nggak begitu peduli sama ke arah sana gitu loh. Tapi dia kayak udah ngejalanin aja, dia maunya apa, dia sukanya apa, dia kejar gitu. Jadi nggak begitu bahasanya ya nggak begitu ambis kayak benar-benar harus lomba terus, harus prestasi terus segala macam. Itu banyak yang santuy juga sebenarnya, itu anak Mene sih. Ini mungkin terakhir nih, kira-kira buat teman-teman sobat-sobat Edupir Inspiration semua, ada pesan nggak sih dari Kahanan? Mungkin masih SMA yang pengen masuk FE, mungkin masih bimbang, masih bingung jalannya gimana, atau mungkin teman-teman maba nih yang tadi banyak kekhawatiran, kira-kira dari Kahanan ada pesan nggak buat mereka? Mungkin kalau buat yang anak SMA nih yang mau milih-milih mau masuk FE, Mene atau dimanapun, itu eksplorasi diri kamu dulu sih. Kamu tuh kira-kira sukanya apa, interestnya apa, pengen kemana, pengen belajar apa, pengen jadi apa, dan masa depannya pengen kayak gimana gitu. Setelah pokoknya kamu eksplor sebanyak-banyaknya sampai ketahuan, oh misalnya aku pengen belajar, pengen bisnis nih, atau pengen jadi manajemen segala macam, maksudnya manajemen perusahaan gitu-gitu. Nah ya udah, kalau misalnya emang itu yang kamu pengen, ya udah jalanin aja gitu, tinggal pilih yang sesuai yang kamu pengen gitu, dieksplorasi sih dirinya gitu, biar tahu benar-benar maunya apa. Jangan cuma kayak wah kayaknya Mene keren nih, kayak orang-orang lihat oh Mene terkenal, anaknya pinter-pinter, jangan kayak gitu doang, karena kan biar ngejalanin itu enak gitu ya. Terus kalau buat maba ya menurut aku sama sih, kalian tetap perlu banyak eksplorasi, alias kayak di kampus ini banyak banget kesempatan yang ada ya, mulai dari teman-teman misalnya ikut lomba tadi, atau teman-teman magang, atau teman-teman bisnis, atau teman-teman organisasi dan sebagainya. Itu banyak banget kesempatan yang bisa diraih. Jadi ya udah, jangan disia-siakan masa kuliahnya gitu. Oke? Bener banget, poin intinya explore ya. Iya, mau masih di SMA atau mungkin maba atau mungkin yang udah semester 3, semester 4. Iya benar. Intinya nggak terlambat ya. Semester akhir itu semester 3, 4, 5 itu jangan ngerasa kayak aku tinggal nih, teman-teman udah pada segala macam, kalian masih sampai mana. Yang nggak usah bandingin, karena kita semua punya kelebihan kekurangan masing-masing, timeline hidup masing-masing, skenario hidup masing-masing kan. Jadi nggak usah dibanding-bandingin karena emang nggak comparable guys. Oke teman-teman, mungkin itu pesan dari Kahanan. Mohon dicatat tadi, pesannya penting banget buat teman-teman sobat Edupir yang mungkin masih di bangku SMA atau mungkin maba atau mungkin semester 3, dan bisa diterapkan poinnya, terus eksplorasi apa yang ada di depan kalian, dan gak usah FOMO ya kayaknya, gak usah FOMO, dan jangan compare pengalaman kalian sama orang lain. Mungkin itu intinya. Mungkin itu aja teman-teman untuk konten Caper kali ini. Terima kasih nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Sampai jumpa di konten-konten Caper berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.